warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Sarah, pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, Ibu, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau presensi terlebih dahulu ya. Sarah Novianti, Hadir, Bu. Sela, Hadir. ya alhamdulillah semuanya hadir ya. Ini adalah hari ini kita akan belajar tentang adab bertamu. Nah, ada yang sudah tahu adab bertamu itu apa saja? Tidak, Bu, tahu. Belum tahu ya? Nah, kalau belum tahu maka nanti harus memperhatikan pembelajaran ini ya. Ya, Bu. Nah, biar tambah semangat lagi, Ibu punya lagu. Nah, liriknya sudah Ibu tuliskan di papan tulis. Mau bernyanyi bersama Ibu? Mau. Ya, dengarkan terus. Nah, yuk berdiri biar tambah semangat lagi. Ya, dinyanyi sama-sama ya. 1, 2, 3. Ketika ku bertamu di rumah orang, ketuk pintu 3 kali ku lakukan. Kalau tak ada jawaban, maka ku balik ulang. Mungkin yang punya rumah sedang istirahat. Ketika ku bertamu di rumah orang, ku akan masuk jika dipersilahkan. Bersikap sopan santun aku lakukan, maka sang tamu pun akan dimuliakan. Nah, silahkan duduk. Nah, tadi kan sudah nyanyi tentang adab bertamu. Nah, judul lagu tadi itu adalah adab bertamu. Nah, kalian sudah masih ingat tidak lagu yang kita nyanyikan tadi? Isinya apa sih? Tentang bertamu. Ya, tentang bertamu. Nah, kalau kita bertamu itu apa sih yang harus kita lakukan? Mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu. Jika sudah dipersilakan masuk, kita harus masuk dan bersikap sopan Santun. Nah, ya, ketika kita bertamu ke rumah orang, kita itu harus bersikap sopan santun. Nah, pengertian adab adalah kesopanan atau berakhlakul karimah. Ketika kita berada di rumah seseorang, tentunya kita harus berakhlakul karimah, berakhlak baik, bersikap terpuji, tidak boleh nakal di rumah orang, tidak boleh mengotori rumah orang. Karena ketika kita beradab, maka kita akan mencerminkan apakah kita ini orang baik atau orang jahat. Kalian pernah lihat preman? Pernah, Bu. Nah, apa preman itu bersikapnya baik atau tidak? Tidak, Bu. Jadi preman itu punya adab atau tidak? Tidak. Ya, preman itu bukan tidak memiliki adab, tapi dia tidak melakukan adab tersebut. Nah, tidak melaksanakan adab-adab yang sudah diajarkan kepadanya. Jadi kita itu harus memiliki adab. Nah, ketika kita beradab, maka orang akan suka sama kita karena kita baik. Maka teman-teman akan senang sama kita. Nah, adab ini biasanya kita kenal dengan norma. Pernah dengar kata norma? Pernah. Nah, norma itu tahu tidak artinya norma? Aturan, Bu. Ya, norma itu adalah aturan. Nah, adab ini adalah aturan yang dianjurkan oleh agama kita, itu agama Islam. Nah, dalam adab ini banyak sekali akhlak-akhlak karimah yang terdapat di dalamnya. Seperti tadi yang Ibu sebutkan, harus bersopan Santun. Nah, bersopan santun, bertutur kata yang baik. Nah, bertamu adalah, ada tahu tidak? Bertamu itu pengertiannya apa sih? Ada tahu tidak? Berkunjung. Berkunjung, ya. Bertamu itu berkunjung, iya benar. Berkunjung atau lebih kita kenal seperti ini. Kalau kita lebaran itu bilangnya seperti kan? Ayo dek, ayo kakak, kita bersilaturahmi di rumah nenek. Nah, bersilaturahmi itu maksudnya bertamu. Nah, bertamu ini adalah bersilaturahmi ke rumah orang lain atau kerabat-kerabat kita. Seperti biasanya di hari raya itu kita bersilaturahmi ke rumah nenek kita, kakek kita, tante, om. Nah, seperti itu. Nah, kalau untuk pengertian adab bertamu adalah
berkunjung atau bersilaturahmi ke rumah teman kita, tetangga kita, atau kerabat kita, orang lain lah. Nah, itu dengan memperhatikan tata krama, sopan santun yang harus kita perhatikan. Adat-adat kita ketika kita bertamu, ya itu semua harus diperhatikan. Jika kalian anak yang baik, jika di rumah orang yang tidak nakal, tidak lari sana lari sini, pasti kalian akan bilang anak baik. Ini anak siapa? Pasti anak baik, sopan, gitu. Mengerti tentang pengertian ada bertamu? Mengerti, Bu. Ayo ulangi, apa pengertian ada bertamu? Berkunjung Dan silaturahmi, Bu. ya, berkunjung dan silaturahmi ke rumah orang. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa hendaknya seseorang itu ketika bertamu atau berkunjung ke rumah orang harus meminta izin dan memberikan salam. Seperti pada Quran surah An-Nur ayat 27 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu la tazawulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallamu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu. Nah, ya, Ibu minta Sela bacakan ya. Ada itu tadi. Ya, mau maju di depan atau duduk di tempat? Nah, duduk di tempat. Ayo. Yang lainnya dengarkan ya. Sarah, dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Nah, Sarah bacakan artinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Nah, ketika kita jadi tadi surah yang kita baca bersama, surah An-Nur ayat 27, Allah menganjurkan kita sebelum kita masuk ke rumah orang kita harus mengucapkan salam dan bersopan santun, yaitu bersopan santun atau meminta izin. Nah, kita sebelum masuk ke rumah orang kita harus mengucapkan salam. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang adab-adab ketika kita bertamu. Nah, masuk kepada materi kita itu ada bertamu. Nah, adab-adab yang akan Ibu jelaskan ini sama halnya dengan cara kita membiasakan diri kita untuk beradab ketika ke rumah orang. Yang pertama tadi apa? mengetuk pintu, Bu. Mengetuk pintu atau mengucapkan Mengucapkan salam. Benar, Sela. Nah, kita itu ketika kita bertamu ke rumah orang, kita harus mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Nah, mengetuk pintu ini merupakan hormatnya kita memberitahu ke tuan rumah bahwa kita akan bertamu. Kita harus meminta izin terlebih dahulu kan, bertamu ke rumah orang, karena ketika kita bertamu kita tidak tahu nih. Contohnya, Sela akan bertamu ke rumah Sarah. Sela tidak tahu Sarah udah pakai jilbab atau belum, Sarah masih tidur udah bangun. Gitu. Jadi ketika kita mengetuk pintu dan mengucapkan salam, kita itu memberitahu agar yang punya rumah itu segera bersiap-siap untuk menerima tamunya, sehingga dia kita dapat dihormati dan kita akan menghormati yang punya rumah. Nah, hal ini diriwayatkan dalam hadis, yaitu hadis Tirmidzi, yang dikisahkan bahwa suatu hari salah satu sahabat Nabi, yaitu bernama Kaidah, disuruh diminta Safwan untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah yang sedang berada di lembah. Nah, ketika itu Kaidah ketika sampai di tempat Rasulullah, Kaidah langsung masuk saja memberikan makanan yang diminta sama Safwan untuk diberikan kepada Rasul. Langsung saja dimasuk. Nah, ketika dia masuk, Rasulullah memintanya keluar kembali. Sebelum dia mengucapkan salam dan meminta izin masuk, maka Rasulullah tidak mengizinkannya masuk ke dalam lembah yang sedang ditempati oleh Rasulullah. Maka Kaidah kembali keluar dan mengucapkan Assalamualaikum. Apa
apakah saya boleh masuk? Maka Rasulullah menjawab, silakan. Nah, Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk meminta izin dan memberikan salam sebelum masuk ke tempat orang lain. Bahkan Rasulullah menyuruh Kaidah itu mengucapkan salam dan meminta izin. Padahal Rasulullah tidak berada di rumahnya kan? Nah, bahkan berada di lembah. Tapi Rasulullah meminta Kaidah itu untuk meminta izin. Nah, kita itu harus mengikuti sunnah Nabi, sunnah Rasulullah, karena kita walaupun tidak di rumah, walaupun kita sedang bermain ini seperti ini bertemu Sela bertemu dengan Sarah di toko mainan. Sela maka harus tetap mengucapkan salam kepada Sarah dan Sarah tetap wajib menjawab salam dari Sela. Nah, seperti itu. Selanjutnya itu sebelum kita bertamu kita harus niatnya itu harus baik. Niatnya harus baik. Jika tidak baik maka lebih baik tidak usah ke rumah orang atau bertamu. Karena jika kita misalnya Sela ingin ke rumah Sarah, tapi niatnya mau membicarakan si Bella, karena Bella ini kerjanya nyontek aja itu. Nah, lebih baik tidak usah, karena membicarakan teman itu tidak boleh di dalam Islam ya. Nah, selanjutnya itu kalian jika bertamu jangan lewat pintu belakang, oke? Jangan lewat pintu belakang, nanti dikira maling lewat pintu belakang. Udah tidak, kata ibu guru tidak boleh lewat pintu belakang, malah lewat jendela. Tidak boleh ya seperti itu. Nah, harus lewat pintu depan. Nah, jika kita sudah ketemu nih, assalamualaikum, 3 kali tidak dia jawab, ngintip. Ada nggak ya orangnya? Nah, itu tidak boleh ya, anak-anak. Nah, ketika kita sudah mengucapkan 3 kali salam, sudah ketuk pintu, tunggu beberapa saat, orangnya tidak menjawab, dan sepertinya rumahnya diam aja gitu kan, sunyi, tidak ada apa-apa. Kita pulang saja, lebih baik kita pulang saja. Kita tidak tahu orangnya sudah tidur atau sedang tidak ingin menerima kita sebagai tamunya, gitu kan. Lebih baik kita pulang saja. Nah, ketika kita bertamu, kita juga harus memperhatikan kondisi tempat atau rumah yang akan kita datangi. Boleh tidak nih, ketika rumahnya nih lagi berduka, ini sedang meninggal, kita datang bertamu. Assalamualaikum, Pak, ada Siti tidak Kak? Boleh tidak gitu? Ya, lebih baik kita pulang saja ya kalau ada sedang berbuka atau keluarga ini sedang ramai-ramainya, misalnya seperti Lebaran. Keluarga ini sedang ramai hari pertama. Kalian datang karena hari pertama itu dapat uang amplop. Datang, assalamualaikum Bu, ada Siti Bu. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, lebih baik kalian pulang saja atau ke rumah teman yang lain yang sudah tidak ramai atau orangnya sedang menerima tamu gitu. Nah, ketika kita bertamu ke rumah orang sudah dipersilakan, jangan ketika kalian datang ke rumah orang sudah dipersilakan masuk, kakinya taruh di atas meja. Nah, itu tidak boleh ya, Nenek? Nah, ini ada lagi itu kalau udah Lebaran itu ambil satu kue, peluk kuenya tidak dibagi temannya. Nah, tidak boleh seperti itu ya. Ya, Sela maupun Sarah tidak boleh seperti itu ya. Nah, kalau kita sudah dipersilakan duduk saja yang bagus, yang cantik, duduknya cantik. Nah, kalau udah silakan makan aja. Malu sedikit ya. Jangan mau ambil semuanya, mau masuk ke kanan, masuk ke kiri. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh lah. Kita harus bagi-bagi sama teman-temannya. Teman-temannya juga merasa. Nah, ketika kita bertamu ke rumah orang, bersilaturahmi ke rumah orang, jika ada tamu orang lain yang datang, tamunya datang lagi selain rombongan kita, pasti kita malu kan? Malu. Jangan kita malu diam aja duduk, berdiri salami yang datang, salami duduk kembali. Walaupun kita nggak kenal, ya udahlah, gitu. Ikutin aja gitu, duduk yang baik, yang rapi. Gitu. Nah, kalian pasti pernah pergi jauh kan, misalnya rumah neneknya jauh, pasti bermalam ya, nginap ya di rumah neneknya. Biasanya nginapnya berapa lama? 2 hari. 2 hari. Sela berapa hari? 5 hari. Wah, 5 hari. Padahal Rasulullah itu sudah menganjurkan kita kalau bertamu itu 3 hari saja. Cukup 3 hari. Nggak apa-apa sih kalau lebih, kalau orang rumahnya menerima kita tidak apa-apa. Karena lebihnya itu akan dihitung sebagai sedekah bagi tuan rumah pada kita, tamunya. Karena hal itu sudah diriwayatkan pada hadis riwayat Bukhari. Nah, Rasulullah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya dan menjamunya siang dan malam selama 3 hari, dan selebihnya itu dihitung sebagai sedekah. Nah, teman-teman, anak-anak tahu tidak?
ada waktu yang dilarang untuk bertamu. Tahu tidak? Tidak. Biasanya Sarah bertamu di rumah Sela kapan? Tiap hari, Bu. Tiap hari. Itu tidak ada 3 waktu yang tidak boleh kita lakukan. Kita tidak boleh melakukan atau bertamu ke rumah orang lain. Itu sehabis zuhur, sesudah isya, dan sebelum subuh. Nah, kalau sesudah zuhur, orang yang mau tidur siang, mau istirahat. Nah, masa orang baru mau tidur, kalian datang, assalamualaikum. Nah, orangnya baru mau istirahat, kalian datang. Kalau sesudah isya, orangnya mau tidur, udah malam mau tidur. Kalau sebelum subuh, masa kalian mau bertamu jam 3 subuh? Mau ngapain rumah orang jam 3 subuh? Tidak boleh ya? Minta makan, Bu. Ya. Minta makan? Wah, itu minta makan besok pagi saja, besok pagi. Besok pagi ya. Nah, tadi ada pada bertamu dan tata cara membiasakan bertamu, kalian paham? Paham, Bu. Nah, apa saja? Ayo, apa saja? Ngetuk pintu. Ucap salam. Lagi? Sopan santun. Apa lagi? Ayo. Apa memperkenalkan diri jika? Lewat belakang, Bu. Tidak boleh lewat belakang. Lewat pintu depan saja biar muka kalian nampak. Oke, udah paham ya? Ya, Bu. Nah, dalam tadi Ibu sudah jelaskan, kita sudah melafazkan. Nah, sekarang Ibu minta kalian mempraktekkan, mau tidak? Ya, mempraktekkan. Tadi ada yang disebutkan dengan tukang pintu. Nah, yuk, yang siapa yang mau jadi tamu dan siapa yang menerima tamu nih? Nerima tamu, Bu. Nah, Sela bertamunya ya. Ya, Sela. Sini ya, sini anggap saja sini ini pintu. Ya, Sela berdiri. Ya, Sarah terima tamunya. Ya. Ya, mulai. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Belum, Bu. Buka pintu, Bu. Buka pintu. Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Itu silakan. Silakan masuk. Ya, silakan masuk. Nah, ajak duduk, tamunya ajak duduk. Duduk. Nah, duduk. Ayo, ajak tamunya duduk. Udah ada, Bu. Nah, duduk Sela, duduk. Ya, duduk yang duduk. Duduk tak, Bu. Nah, tadi duduknya dengan sopan. Nah, berbicara kan, bagaimana biasanya menerima tamu? Ngomong-ngomong. Ayo, biasanya menerima tamu gimana, Sarah? Nah, ya, apa tuh? Bicara dia buat bicara kan? Ya, ngomong. Terus mau pulang, Selanya mau pulang. Izin macam mana izin Sarah mau pulang? Nah, sudah dulu ya. Sela mau pulang. Nah, Sarah antarkan Sela sampai ke Depan pintu. sampai depan pintu. Ayo. Gimana? Trek ya. Lalu Balik doa, Assalamualaikum. balik doa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, waalaikumsalam. Nah, pinter. Sudah bisa ya berarti mempraktekkannya. Nah, tadi sudah pintar, sudah bisa praktekkan adabnya. Nah, tadi sudah pintar, sudah bisa praktekkan adabnya, cara-caranya tadi. Sudah bisa melafazkan dalil-dalilnya, sudah tahu pengertiannya, sudah tahu dampaknya. Nah, Ibu mau ajak kalian bermain. Nih, lihat tidak? Ini namanya permainan roda kecerdasan. Nah, nanti caranya itu kalian memutarkan roda ini. Contoh ya. Nih, angka 8. Cari angka 8. Nah, baca soalnya. Nah, ketika sudah baca soalnya, maka harus menjawab. Langsung jawab di sini. Nah, ya. Benar, paham? Nah, ya, nanti Ibu ingin tahu seberapa paham kalian dengan penjelasan Ibu tadi. Yuk, maju dua-duanya. Ya, maju. Ya, siapa yang mau duluan nih? Angka 5. Baca Sela. Nyari-nyari Sela, tidak kedengaran Ibu nih. Sebutkan dampak positif dari beradab ketika bertamu. Nah, dampak positif dari beradab bertamu. Nah, apa tadi yang Ibu bacakan dari itu? Sudah Ibu jelaskan. Apa?
Nah, tadi, yo, dampak positif apa? Tubuh tidak dikira kayak pencuri, Bu. Tidak dikira kayak pencuri, kayak mana tuh Sarah? Apa Sarah? Ayo, dampaknya apa? Tidak bisa jawab ya, berarti tambah satu soal lagi ya. Nah, yuk Sela dulu, satu kali. Angka satu Sarah, satu. Jelaskan pengertian beradab ketika bertamu. Nah, jelaskan pengertian beradab ketika bertamu. Apa pengertiannya? Itu dirani. Pengertiannya? Berkunjung atau bersilaturahmi. Ya, berkunjung atau bersilaturahmi. Benar. Yuk, Sarah lagi. Yuk, satu tadi sudah. 5 tadi sudah. 8 Sarah. Ini 8. Sebutkan 3 adab terpuji ketika bertamu. Nah, sebutkan adab-adabnya tadi. Apa? Pertama, ngetuk pintu. Ketuk pintu. Ketuk pintu, mengucapkan salam. Ucapkan salam. Boleh lewat pintu belakang, Bu. Tidak boleh lewat pintu belakang. Hebat, pinter. Yuk, Sela sekali lagi. Ayo, terakhir. Oh, 6 tadi sudah. Berapa tuh? 3. Yuk, baca 3. 8 sudah. 3 ya. 3, baca 3. Sebutkan dampak positif dari beradab ketika bertamu. Menumbuhkan sikap toleransi. Menumbuhkan sikap toleransi. Ya, pintar. Ya, silakan duduk. Sudah pintar anak ibu ya, hebat ya. Nah, tadi kalian sudah menggunakan roda kecerdasan untuk menjawab soal-soal dari ibu. Kalian sudah hebat, sudah bisa jawab, ya pintar, sudah mendengarkan penjelasan dari ibu. Nah, sekarang akhir dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akhiri, ibu mau tanya. Tadi kita sudah belajar tentang apa? Ada bertamu. Ada bertamu. Pengertian ada bertamu? Silaturahmi, berkunjung. Berkunjung, silaturahmi. Ya, ada bertamu adalah berkunjung dan bersilaturahmi dengan memperhatikan tata krama dan sopan santun. Sudah pintar ya anak ibu? Nah, tadi ibu punya soal 4 soal ya. Nah, kalian kesulitan dengan 2 soal diantaranya, yaitu menyebutkan dampak positif dan menjelaskan pengertian beradab. Nah, untuk itu 2 soal ini kalian pelajari lagi ya di rumah. Nah, selebihnya kalian sudah hebat, sudah pintar dalam memahami pelajaran kali ini. Nah, 2 soal itu kalian pelajari. Minggu depan ibu tanya lagi ya. Ya, Bu. Nah, hebat, sudah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nah, Sela pimpin doanya. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Amin. Nah, sudah berdoa. Nah, ingat ya tadi ibu suruh belajar lagi di rumah. 2 soal itu nanti akan ibu tanya lagi di minggu depan ya.